Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Reki Diwantara dari Prodi Pendidikan Ekonomi NPM 21187203070 akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi, suatu negara umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam suatu struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan nasional income. Nasional income dapat merujuk pada GDP, GNP atau NNP atau Net National Product. GNP sama dengan GDP plus F, di mana F sama dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri. NNP sama dengan GNP dikurangi D, di mana D sama depresiasi. NP sama dengan NNP dikurangi TTL, di mana TTL sama dengan pajak tidak langsung neto. Pendapatan per seorang atau personal income atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan per seorang juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. 5. Pendapatan yang dibelanjakan oleh disposable income atau DI adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Konsep pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP. Jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. 2. Produksi nasional bruto gross national product atau GNP meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Pendapatan nasional neto atau Net National Income atau NNT adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produk. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya yang dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Pendapatan negara dapat dihitung 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan atau upah sewa, bunga, dan labor yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Pendapatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Berikut rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi. G sama dengan kurung kurawal buka PDBS kurangi PDBK kurung tutup per PDBK kurung kurawal tutup kali 100%. G sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. PDBS sama dengan PDB real tahun sekarang. PDBK sama dengan PDB real tahun kemarin. Pendekatan sisi penawaran agregat mencakup A. Pendekatan produksi. PDB sama dengan jumlah nilai output atau NO dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS membagi ekonomi nasional dalam sektor 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri manufaktur, 4. Listrik, gas, dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, hotel, dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.